cantilever 2 elemen, ini 1 dan 2. Rasanya waktu kita cukup, jadi bikin functionnya juga mestinya bisa sekarang gitu ya. Ada parameternya yang kita perlukan adalah M saja, tidak pakai bar. Masa persatuan panjang, kemudian L panjangnya masing-masing, atau panjang total juga boleh, nanti elemennya kita masukkan sendiri. Kemudian E dan I, ini harus kita tetapkan dulu agar satuannya mirip atau satuannya kompak. Masanya misalnya berapa lah, kalau katakan aja 200 kg per meter berat ya. 1 meter balok baja 200 kilo keberatannya, 100 aja deh. 100 kg per meter, panjang totalnya ya, ini L ya. Panjang totalnya misalnya 4 meter gitu ya, agar masing-masing elemennya nanti 2 meter ya. Masing-masing elemennya 2 meter, E-nya 203 Pascal baja, I-nya ini berapa misalnya? 8 kali 10 pangkat 5 ya, 6 meter pangkat 4. Agar satuannya kompak, agar satuannya kompak, umumnya kalau kilogram itu temannya Newton dan meter ya. Jadi harus dijadikan Newton per meter. Ini kilogram biarin, meter biarin, ini harus jadikan meter ya. Jadi ini 200 giga itu 10/9 ya. 9 Pascal, Pascal itu kan Newton per meter persegi, jadi udah oke. Ini harus kalikan 10 pangkat -6. Minus 12 karena ini 3 kali 4 dari milimeter per meter 3 level, pangkatnya 4, jadi 8 kali 10 pangkat -6 meter pangkat 4. Kecilan ya. Ya apa-apa. Kita lihat aja. Ya. Jadi perlunya ini nanti kita akan kasih gaya dulu ya. Gayanya ini ya di sini ya. 5 sin, saya nggak tahu frekuensinya berapa, 10 T, mudah-mudahan resonansi ya. kalau resonansi kita ganti 10 ya. Jadi gayanya hanya ada di ujung ini, sehingga nanti kita hanya perlu mencari besi yang ada di sini. Jadi besi yang ketiga ya, untuk mendapatkan vektor bebannya komplitnya. Nah, satu persatu kita kerjakan. Tentu A-nya dulu, karena elemennya ada 2. Ini derajat kebebasan 1, 2, 3, dan 4. Maka A1-nya matriks transformasi elemen 1 itu 4 kali 4 ya. Karena elemennya punya 4, strukturnya juga punya 4. Elemen 1 rasanya kemarin sudah kita kerjakan ya. Ini isinya yang nomor 1-nya dan 2-nya tidak terpakai, jadi 0, 0 semua. Ini 2-nya juga 0 semua. 3-nya ada di nomor 1, jadi ini 1-nya di sini 0, 0, 0. 4-nya ada di nomor 2, jadi 0, 1, 0, 0. Ya. Kemudian A2, matriks transformasi yang kedua. A2 itu adalah identitas ya. 1, 2, 3, 4-nya sama persis ya. Jadi 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Begitu. Oke, dengan begini nanti matriks kesatuan dan matriks
masa struktur beres nih ya. Matriks yang standar nanti kita inputkan ke MATLAB-nya langsung saja. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan vektor bebannya dulu ya, biar bisa kita dapatkan langsung. Jadi T-nya segini 5 sin 10T, sedangkan tadi PI itu adalah integral 0 sampai L P X, T dikalikan psi I X dx. Kalau ada beban meratanya, tapi nggak ada beban merata, jadi nggak terpakai ini. Ditambah dengan sigma P aksen J psi I XJ. Nah, karena ini beban terpusat hanya ada di elemen kedua, jadi nanti ini P2 aja ya, P elemen dari 2 aja yang ada, yang satunya isinya 0 semua 4. Ini isinya mestinya, hitung dulu aja. Karena posisinya di ujung ini sesuai dengan derajat kebebasan nomor 3, ini pasti yang ada itu hanya psi 3 ya. Karena psi 3 kalau dievaluasi di ujung elemen itu nilainya 1 ya. Di awal dulu sudah saya lihatkan gambarnya kan ya. Psi 1 itu gambarnya begini. Seperti X itu 1 di sini, yang lainnya 0 di ujung-ujungnya, tengah-tengahnya ada gitu ya. Jadi kalau kita evaluasi di ujung sini nilainya 0 ya. Sini. Psi 2 itu rotasi, jadi gini. Itu sama aja. Psi 2 kalau dihitung di sini nilainya 0. Psi 3 itu gini. Psi 3. Ya. Jadi kalau dievaluasi di ujung kanan dari elemen 2 nilainya 1 ya. Jadi ini keluarnya 1. Ini sebelum vektornya keluar. Jadi P3-nya nanti untuk elemen 2 ya. Itu PJ aksennya yang 5 sin 10T kali 1 ya, segini jadi ya. Begitu. Nah, ini masih di koordinat lokal elemennya ya. Nah, di strukturnya nanti harus dikalikan dengan A transpos dua-duanya ya. Nanti kita kalikan saja. Jadi P-nya nanti P2 isinya P elemen 2, isinya itu adalah nomor 1-nya 0 karena nanti si 1-nya dievaluasi di sini 0. Nomor 2-nya juga 0, nomor 3-nya ini 5 sin 10T dan 0. PE 1-nya 0 semua. Karena tidak ada beban yang bekerja di elemen 1 ya. Oke. Nah, ini kita setup matriksnya di MATLAB ya. Saya harus bikin direktorinya dulu. Belum share, maaf. Share dulu. Ini direktorinya masih dinamika struktur. Ya, nggak apa-apa lah, kita kerja di sini dulu aja. Atau ini saya bikin direktori kelas ini ya. Pindahnya gimana caranya? Nah, di sini aja ya. Kita perlu bikin fungsi ya, jadi script dulu ya. Function, mudah-mudahan saya nggak lupa. Rasanya ya, matriks masanya sama dengan ini namanya matriks massa. Nah, ini hanya nama fungsinya aja, ininya aja. Nama filenya nanti fungsi dari ini ada M lagi. M masa persatuan panjang itu M bar kadang-kadang ya. Saya tulis M bar gitu aja ya. Dan L panjang ya.
Demikian. Lalu M sama dengan, diisi dulu 4 kali 4, atau langsung juga nggak apa-apa karena tidak ada nolnya. Isinya adalah M bar kali L per 420 dikalikan dengan matriksnya. Sebentar saya cek dulu. Mudah-mudahan, kalau ini saya sih nggak ingat isinya semua, tapi kita bisa salin aja. Dia MATLAB matriks masa. ML per 420 kalikan ini 156, 22 kali L 54 min 13 kali L. Itu baris pertama. Baris keduanya 22 kali L 4 kali L kuadrat. Terus 13 kali L min 13 kali L kuadrat. Ya. Terus 54 minus 13 kali L, positif ya. 13 kali L 156 minus 22 kali L. Titik koma, ini disambung di bawah juga boleh kan ya? Ini minus 13 kali L minus 3 kali L kuadrat. Ini yang tadi 3, bukan 13, yang kuadratnya ini 3 cuma ya. Nah ini yang harus hati-hati, 4 L kuadrat ya, ini minus 3, terus ini minus 13 minus 3 kali L kuadrat minus 22 kali L 4 kali L kuadrat gitu ya. Ini akan jadi matriks masanya, terus selesai gitu ya. Save as aja. Save as matriks massa ya. Save. Jadi kalau dijalankan, kita tinggal jalankan M sama dengan M1 ya. M1 itu adalah fungsinya fungsi ini M bar dan L. Jadi matriks massa M barnya tadi 100 ya. 100, L-nya 2 meter ya. Elemennya 2 meter ya. Yang 4 meter itu seluruh struktur. Jadi 100 dan 2 meter, massanya ini. Ya, begitu ya. Sudah bisa kita dapatkan. M2 juga sama. Saya ganti ininya aja karena kan masanya sama, panjangnya sama, M2 juga sama. Jadi M1 dan M2 sudah bisa kita dapatkan hanya dengan memanggil fungsi yang barusan dibuat. Nah, kemudian satu lagi, kita bikin lagi fungsi untuk kekakuan ya. K sama dengan matriks kekakuan fungsi dari E, I, L ya. Matriks kekakuannya fungsi dari itu. K sama dengan, langsung diisi, depannya EI. E kali I dibagi dengan L pangkat 3 dikalikan baru matriksnya. Matriksnya isinya 12, 6 kali L, minus 12, 6 kali L. Baris pertama, kemudian 6 kali L, 4 kali L kuadrat, minus 6 kali L, 2 kali L kuadrat. Minus 12, minus 6 kali L, 12, minus 6 kali L lagi. Garis ketiganya di bawah saja. 6 kali L, 2 kali L kuadrat, minus 6 kali L, 4 kali L kuadrat.
Coba cek dulu, mudah-mudahan tidak ada yang ketinggalan 12 ini. Pastinya udah ya. Belum selesai matriksnya dan save lagi. Matriks kekakuan. Jadi kita bisa bilang K2 sama dengan matriks kekakuan. Argumennya E, I, dan L. E-nya tadi 200 kali 10 pangkat 9, 200 E9. I-nya 8 E-6. L-nya 2 meter ya. Ini K1, kenapa K2 ya? Ya, walaupun sama, K1 dan K2-nya sama kan ya. Ups, apa yang salah? Oh, ada spasinya. Ini harusnya tanpa spasi. Matriks kekakuan. Nah, itu ya. Angkanya ini cukup besar ya. Dan memang kekakuan nilainya besar. Jadi matriks M dan K-nya sudah diperoleh. P-nya tadi sudah kita buat. P1-nya isinya 0 semua. Zeros 4 baris 1 kolom. Ya, itu. Sedangkan P2-nya sinusnya saya keluarkan ya. Saya ambil depannya aja ya. Nanti sinusnya kita hitung waktu persamaan geraknya saja. P2-nya isinya 0, 0, 5, 0 ya. Itu Newton ya jadinya ya. 5 Newton mungkin kecil ya. Saya ganti 50 aja ya. Saya ganti 50 aja, itu angka 5-nya itu. 50 sin 10T. Oke, nah vektor bebannya selesai. Nah, matriks transformasi kita juga sudah turunkan barusan yang di papan tulis. Isinya wah, banyak nolnya, 0, 0. Itu 0, 0, 0, 0. Baris kedua juga 0, 0, 0, 0. Baris ketiga juga 0, enggak. 1, 0, 0, 0. Dan baris keempat 0, 1, 0, 0. Itu ya, itu A1-nya. A2-nya identitas ya. Identitas itu I kalau di matriksnya. I ukuran 4 gitu ya. Isinya 1 begitu. Ini saya perlebar ke atas ya. Oke. Nah, kemudian kita apa ini? Buat matriks sumbangan dari masing-masing elemen. Nah, ini M topi ya. M topi itu MT aja ya. Itu adalah MT1. Jadi M topi untuk elemen 1 itu adalah A1 transpose. Transpose itu pakai koma di atas kalau di MATLAB, dikalikan dengan M1 dikalikan dengan A1 lagi. Jadi ini perkalian yang tadi ditulis di papan. A transpose dikalikan masanya dikalikan A lagi agar kita dapatkan matriks yang menunjukkan sumbangan dari elemen 1 terhadap struktur. Nah, begini kan ya. Elemen 1 hanya nyumbang di derajat kebebasan 1 dan 2, sisanya akan 0. Gitu ya. Nah, MT2, ini A2-nya isi identitas, tapi kita lakukan juga lah agar prosedurnya jalan. Ya. Adalah M2 dikalikan ini A2. Jadi masih tetap sama. Dan massa strukturnya, MS sekarang matriks massa struktur, itu adalah, karena cuma 2, saya jumlahkan aja ya. Kalau banyak biasanya harus iterasi dari I sama dengan 1 sampai berapa. Kita jumlahkan saja ini. MT1 tambah MT2. Nah, kita sudah dapatkan matriks kekakuan struktur ini ya. Nah, labelnya pakai S. Nah, di K juga begitu. KT1 itu adalah A1 transpose dikalikan K1 ya, dikalikan A1 lagi. Itu KT2 itu adalah yang tadi aja ya, diulangi tapi diganti dengan angka 2. Angka 2 di sini. 2 dapatnya itu.
Oh, nggak ada K2, belum dijalankan kayaknya ya. Oh, tadi baru K1 yang dihitung ya. K2 belum dihitung. Oke. Tadi belum. K2 sama dengan matriks atau sama dengan K1 saja lah, karena kan panjangnya sama dan ininya sama ya. Jadi kita samakan aja. K2 sama dengan K1, baru ini dijalankan. KT2-nya sudah jalan, maka K struktur itu adalah KT1 ditambah KT2. Ini matriks kekakuan strukturnya. Selesai dua itu, beban sekarang ya. Vektor bebannya tadi PE1 dan PE2, jadi P topi sekarang itu adalah A P topi 1. A1 transpose dikalikan namanya PE1 apa? Tadi namanya P1 dan P2. Kalikan P1, tapi elemen 1 kan nggak ada isinya ya, bebannya jadi 0 juga. PT2-nya adalah A1 transpose kalikan P2 yang 50 itu jadi naik ke atas begitu, dan jadi ke nomor 1 ya. Oh, ini bukan A1, A2 harusnya. Maaf, salah. Nah, gini, kan A2. Transpose. Nah, ini lebih benar di nomor 3-nya yang muncul. Dan P strukturnya itu adalah PT1 ditambah PT2. Ya. Sumbangan dari elemen 1 dan sumbangan dari elemen 2 dijumlahkan, dapatkan demikian. Jadi gayanya ada di derajat kebebasan nomor 3, memang sesuai dengan gambar kita kan ya. Gayanya berada di derajat kebebasan nomor 3 dari struktur. Nah, ini sistemnya sudah selesai. Nah, kita baru akan menggunakan MATLAB-nya ya. MATLAB ODE45-nya. Nah, sebelum mengerjakan ODE45-nya kita perlu setup persamaannya, jadi fungsi lagi. Nah, tambah lagi. Function keluarannya apa ya, kok saya lupa. Y dot ya, atau U dot di kita ya. Kita pakainya Y ya, Y dot lah. Y dot sama dengan namanya apa, persamaan gerak aja lah. Persamaan gerak fungsi dari P, Y ya. A, matriks A besar, itu isinya tadi 0 ya, zeros berapa? 2 ya. Enggak, 4 ya. 4,4. Kemudian identitas I 4. Gitu ya. Sementara bawahnya adalah minus MS. Minus MS inverse ya. Nah, inverse-nya ditulis dulu aja lah. MS inverse itu sama dengan inverse MS. Kemudian udah itu aja kan ya perlunya ya. Jadi ini minus MS inverse kalikan KS ya. K struktur tadi. Terus minus MS inverse kalikan CS. CS-nya atau 0 ya. Kita anggap tanpa redaman dulu aja ya. Jadi CS-nya 0. Lalu tutup begini. Sedangkan B-nya itu 0 dulu di atasnya. 4 baris 1 kolom gitu ya. Dan di bawahnya adalah minus MS. Nulisnya inverse-nya gini ya, ini atas salah. MS inverse begitu. Dikalikan dengan P ya. Hurufnya tadi apa? PS ya, P struktur.
Ini, tapi ini ada sinusnya ya. Nah, sinusnya kita kalikan di sini. Dikalikan sinus 10 kali T. Ya, gitu ya. Ini. Lalu Y dot sama dengan A kali Y. Y dot sama dengan A kali Y tambah B. Itu. Oh, yang ini nggak minus tadi ya. Mudah-mudahan ini benar. Persamaannya benar. Oke. Nah, saya sekarang mau mencoba mengingat-ingat memasukkan, karena di dalam fungsinya ada massa, kekakuan, dan redaman struktur yang perlu kita ketahui, dan P-nya juga. Itu adanya di layar ya. Jadi ini di-save dulu aja sebagai persamaan berat. Coba saya panggil dari sini. Nah, sintaksnya itu adalah T, Y sama dengan kode E 45. Fungsinya namanya persamaan gerak ya. Gerak apa dulu? Kondisi awal. Oh, ini ada ini. Phase span dari berapa sampai berapa? Katakan saja 0 sampai 10 detik gitu ya. Nah, kemudian kondisi awalnya 0 karena ada gayanya ya. Nolnya ada berapa? 4 derajat kebebasan ada 8 ya. Sirus delapan 1 kali 8. Kayaknya begini, kalau salah nanti tinggal diubah. Rasanya itu diginikan, baru masukkan MS, KS, PS. Mudah-mudahan benar. Kalau nggak benar, saya nggak bisa. Sebentar, too many input argument. Oh, berarti bukan gini. Saya lupa. Ini gimana ya? Ini argumen tambahan MSKSPS. Oh iya, nggak masuk nilainya. Kenapa ya? Oh, di sini harus di global juga kayaknya ya. Copy. Oke. Oh gitu ya, sebelumnya harusnya. Wah, ini karena coba udah mau nggak diskam? Oh masih belum. Aduh. Ini aja lah. Ini baru global tadi. Baru mau dia. Cuma kita harus ngulangi dari tadi M1 sama dengan M2 sama dengan H. Ini kemudian apa tadi M-topi K1 K2 dulu. Oke, kemudian A1 A2 perkalian itu ya, transpose apa MT1 M-topi sama dengan ini MT2
Nah, saya batasin dikit. Apa lagi? MT-nya udah, MS ya, sama dengan MT1 tambah MT2. Udah, terus K-nya sekarang. KT1 sama dengan ini, KT2 sama dengan ini. KT2 terus AS. Struktur udah, CS-nya 0 ya. Udah, P. PS. P-nya tadi apa? T1. Ini dah revisi PS-nya, lalu MS inverse MS. Nah, itu udah berisi semua. Oke, baru yang tadi. Mana tadi TY sama dengan di 45-nya baru kita jalankan di sini. Aduh, saya lupa nutupnya tadi. Jadinya dikeluarkan hasilnya ya. Ini harusnya ditutup nih. Yang ini. Jadi lama karena harus menuliskan. Harusnya ini nggak lama ini. Oke. Ini juga nggak perlu lagi ya. Gitu. Oke, kita tinggal menunggu. Mudah-mudahan ada hasilnya. Nah, udah selesai. Yang ini sudah ditutup, jadi sudah saya clear aja layarnya. Variabelnya itu ada di T dan Y. Jadi kalau saya tulis T gitu, ini dari 0 sampai 10 dengan delta T yang ditentukan sendiri oleh MATLAB-nya. Kemudian ada Y. Kalau kita lihat di kiri ini Y itu ukurannya 72.000, ini kali 8 ya. Jadi ada 8 ke bawah, kali 8 kolom. Jadi ke samping dari nomor 1 sampai 4 itu derajat kebebasan 1 sampai 4 perpindahannya. Kemudian nomor 5 sampai 8 itu derajat kebebasan 1 sampai 4 kecepatannya. Jadi kalau kita ingin tahu perpindahan di ujung itu kan perpindahan ketiga ya. Kita bisa plot misalnya T dengan Y yang kolom ketiga, karena itu derajat kebebasan ketiga, ya. Gitu. Nah, ini adalah respons dari di ujung, gitu ya. Perpindahan di ujung ini dalam meter kan ya, karena kita satuannya meter. Jadi ini ordernya mili ya, karena gayanya kecil, 50 Newton itu relatif kecil. Jadi selama 10 detik ya ini yang terjadi ya, dari 0 naik sampai 1 mm, terus turun lagi begitu. Ini apa enggak, atau strukturnya yang terlalu kaku ya. Begitu. Jadi kita dapatkan responsnya. Ini adalah perpindahan di ujung ya, yang ketiga. Nah, kalau mau tahu kecepatannya tinggal plot yang baris kolom ke 4, 5, 6, 7 gitu ya. 7 itu kecepatannya. Gitu. Nah, lebih tinggi, bukan lebih tinggi, lebih rapat, tapi frekuensinya harusnya sama ini. Frekuensinya 10 tadi, 10 radian itu tadi. Karena ini kan frekuensi beban ya, frekuensi struktur. Ini tidak tanpa redaman, jadi frekuensi struktur ikut ada 2 ini sebenarnya. Jadi Maaf, Ariel. Ya. Ini
Untuk Oh, plotnya nggak nongol. Oh iya ya. Yang aja. Start share-nya harus share Harus apa ya? ditukar kayak. Oh gitu ya, nggak bisa otomatis. Rasanya bisa. Sebentar saya ulang. Share. Iya, soalnya kalau MATLAB gambarnya nggak bisa di share screen sih, harus ditukar gitu, Pak. Oh gitu. Oh iya iya ya. Ya sudah. Ini tadi gambar yang pertama. Ini udah ya sekarang. Kelihatan nggak? Kalau sekarang. Udah, Pak. Terlihat, Pak. Yang Sudah, kelihatan Pak. Sudah, Pak. gambarnya aja ya. Yang di belakangnya ada layar lain nggak kelihatan ya? Layar belakangnya nggak terlihat, Pak. Oh gitu. Ya, ya oke lah. Tapi tadi waktu ini gambar yang pertama yang waktu saya suruh plot kolom ketiga dari Y-nya gitu ya. Ini adalah perpindahan di ujung jadinya. Begitu. Kalau saya ganti, ini bisa pindah sebenarnya. Enggak ya, stop aja langsung. Satunya lagi itu yang ini yang kecepatannya. Ini yang kecepatannya, tapi itu tinggal perintahnya tinggal plot aja kolom yang keberapa ya. Jadi kolom kesatunya itu perpindahan di derajat kebebasan nomor 1, artinya di tengah-tengah itu tadi ya. Yang kedua itu rotasi, ya rotasi di tengah-tengah. Yang ketiga itu perpindahan di ujung. Yang keempat itu rotasi di ujung kanan. Kemudian 5, 6, 7, 8 itu kecepatan dari 4 derajat kebebasan itu. Saya kira demikian ya. Jadi tadi karena sambil menuliskan mungkin ada beberapa yang perlu saya ulang dari MATLAB ininya, sintaksnya ya. Jadi udah hilang di bawah sana ya. Sintaks dari MATLAB-nya adalah yang ini. Perintahnya itu ini sebenarnya. Nah, ini saya clear screen dulu sebentar. Ini ya. Jadi T dan Y ini adalah luaran yang kita variabel untuk luarannya. Jadi ini terserah namanya sih ya. Yang jelas keluarannya itu ada waktu vektor T ini, kemudian Y-nya itu sebanyak derajat kebebasan kita tapi kali 2 karena ada kecepatannya juga. Jadi ini kalau sekarang 4 derajat kebebasannya, keluarnya adalah 4 kolom. Kolom 1 itu derajat kebebasan 1, kolom 2 derajat kebebasan 2, 3 dan 4 misalnya, 5, 6, 7, 8-nya itu adalah kecepatannya ya, untuk masing-masing. Lalu ini nama fungsi yang menunjukkan persamaan geraknya seperti apa, ini yang seperti ini, yang di atas ya. 0 sampai 10 ini mau berapa lama analisisnya ya dilakukan. Ini kita buat 0 sampai 10 detik. Dan ini kondisi awalnya ya 0 semua ya, karena dari diam begitu, jadi zeros sebanyak 88-nya 0 ya. Jadi perpindahan di 4 derajat kebebasan itu 0 dan kecepatannya di 4 derajat kebebasan itu juga 0 gitu. Ini nulisnya 0,1,8 itu sama dengan nulis 0,00008 buah ke kanan gitu ya. Jadi lebih pendek nulis gini gitu. 0,1,8, 1 baris 8 kolom, angkanya 0 semua. Jadi demikian perintahnya hanya begini, cuman agar matriks massa, kekakuan dan redamannya dan bebannya tidak perlu nulis lagi di sini di dalam persamaan ini. Tadi harus ada perintah global, dan perintah global itu katanya harus di depan nulisnya. Jadi mendingan atau lebih baik ini tuh ditulis dalam satu skrip sendiri.